Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gibran Putasedewa dengan NIM C0D01024 akan membacakan dan menjelaskan tentang aspek fiskal dari aset lancar berupa kas dan setara kas dan investasi pada efek tertentu. Pengertian kas. Dalam bidang ilmu akuntansi, pengertian kas adalah suatu harta kekayaan yang memiliki sifat lebih liquid dan berjangka waktu lebih pendek untuk bisa dimanfaatkan secara bebas dalam pendanaan operasional perusahaan. Beberapa pendapat lain ada yang menjelaskan bahwa pengertian kas adalah suatu aktiva perusahaan yang berbentuk uang tunai yang dipegang oleh perusahaan ataupun disimpan di bank dan bisa dimanfaatkan untuk bisa digunakan untuk pendanaan umum perusahaan. Dalam dunia bisnis, nilai kas suatu perusahaan menjadi salah satu indikator terkait performa perusahaan tersebut. Artinya semakin tinggi nilai kas perusahaan, maka performa perusahaan tersebut akan dinilai baik. Rizal Effendi menjelaskan bahwa pengertian kas adalah seluruh uang atau kekayaan perusahaan yang bisa digunakan sebagai alat pembayaran atau alat melunasi kewajiban perusahaan. Beberapa hal yang bisa dikategorikan sebagai kas adalah rekening giro bank dan uang kas yang terdapat di dalam perusahaan itu sendiri. Kas yang terdapat di dalam perusahaan adalah harta yang paling lancar. Kenapa? Karena neraca di dalamnya akan ditempatkan pada bagian atas dalam kelompok teratas. Kedua, Dwi Martiani menjelaskan bahwa pengertian kas adalah suatu aset keuangan yang paling liquid dan bisa digunakan untuk kegiatan keberlangsungan perusahaan dan memenuhi kewajiban perusahaan. 3. Thomas Marsan menjelaskan bahwa kas adalah suatu aset lancar yang sifatnya sangatlah liquid dan juga bisa dimanfaatkan secara langsung untuk keberlangsungan perusahaan. 4. Rudianto. Menurut Rudianto, pengertian kas adalah suatu alat pembayaran ataupun pertukaran milik perusahaan dan sudah bisa digunakan untuk kegiatan transaksi perusahaan ketika memang di dalam perusahaan. Kas bisa dibagi menjadi beberapa bagian sesuai dengan tujuannya. Beberapa jenis kas yang ada di dalam perusahaan adalah 1. Petty cash, kas kecil. Petty cash adalah bentuk uang tunai yang sudah disiapkan oleh pihak perusahaan untuk membayar berbagai bentuk pengeluaran yang nilainya relatif sangat kecil dan juga tidak ekonomis bila pembayarannya dilakukan menggunakan cek. Kedua, kas di bank. Kas di bank adalah bentuk simpanan uang perusahaan yang tersimpan di rekening bank tertentu yang nilainya cenderung besar dan memerlukan keamanan lebih tinggi. Dalam hal ini, kas di bank akan selalu berkaitan dengan rekening koran perusahaan pada bank tersebut. 3. Pelapor. 4. Cash equivalence. Cash equivalence atau setara kas adalah gabungan aset perusahaan yang mempunyai maturity kurang dari 3 bulan lamanya. Setara kas ini sangatlah bermanfaat untuk digunakan saat kondisi finansial perusahaan sedang susah dan juga tidak stabil. Contoh yang paling sederhana dari setara kas ini adalah surat utang negara. Uang tunai dalam wujud kertas dan logam. Uang perusahaan yang tersimpan di dalam bank yang bisa diambil sewaktu-waktu. Cek yang bisa diterima sebagai pembayaran dari pihak lain. Kasir cek atau travel cek yang dikeluarkan oleh suatu bank umum untuk melayani pihak nasabah yang akan melakukan perjalanan dengan jarak yang cukup jauh. Kasir cek yang dibuat dan juga ditandatangani oleh suatu bank dan ditarik oleh bank tersebut untuk melakukan pembayaran pada pihak lainnya.
Wesel pos yang bisa digunakan sebagai uang tunai ketika ingin digunakan. Yang tidak termasuk cash. Buku tabungan. Buku tabungan adalah passbook, yaitu buku yang dikeluarkan oleh bank yang mencantumkan jumlah simpanan nasabah pada rekening tabungan di suatu bank yang kepemilikannya dibuktikan dengan identitas yang tertulis pada buku dimaksud sehingga tidak dapat diperjualbelikan atau dipindah-tangankan. Buku tersebut harus diperlihatkan pada setiap penyetoran ataupun penarikan dan pada saat membukukan bunga. Bunga itu bisa juga disebut sebagai buku bank. Isi buku tabungan. Pada umumnya, isi di dalam buku tabungan adalah terdiri dari deretan kolom yang diisi dengan angka-angka berada ke bawah. Kolom berisi angka tersebut biasanya meliputi informasi saldo, debit, dan kredit. Kolom kredit adalah informasi tentang jumlah setoran yang masuk ke dalam rekening. Kolom debit adalah jumlah uang yang keluar dari rekening. Pencatatan debit dan kredit di buku tabungan ini akan secara otomatis tercatat melalui sistem bank. Jadi Anda dapat mengawasinya kapan saja dengan cara pergi ke bank untuk meminta PIN transaksi terakhir. Fungsi buku tabungan. Buku tabungan memiliki beberapa fungsi bagi nasabah bank, mengingat hampir semua masyarakat memiliki rekening tabungan untuk menyimpan uang mereka. Adapun 5 fungsi utama dari buku tabungan adalah 1. Identitas diri. Buku tabungan dapat dimanfaatkan sama halnya seperti KTP, yaitu sebagai bukti identitas seseorang. Setiap transaksi mencerminkan kepribadian masalah, maka jika riwayat transaksinya baik, kepribadiannya juga baik. Begitupun sebaliknya. 2. Catatan keluar masuk uang. Semua transaksi yang Anda lakukan, yaitu penarikan ataupun penyetoran, semua akan tercatat dan lengkap di dalam buku tabungan. Jadi Anda dapat tahu jumlah uang yang Anda keluarkan dan tujuannya apa, serta jumlah penyetoran uang dan dari mana asalnya. 3. Menganalisis kondisi keuangan. 4. Memudahkan pengajuan kartu kredit. Fungsi utama lain dari buku tabungan adalah untuk memudahkan Anda dalam pengajuan kartu kredit atau pinjaman bank bahkan KPR. Jika riwayat transaksi Anda lancar dan tidak bermasalah, maka dengan mudah Anda dapat mengajukan kredit tersebut. Begitu pula sebaliknya. 5. Persyaratan administrasi pajak tahunan. Tabungan erat kaitannya dengan perpajakan, di mana buku tabungan adalah salah satu syarat utama dalam pelaporan pajak tahunan. Saat lapor pajak tahunan, Anda akan diminta hasil salinan buku tabungan dalam kurun waktu 1 tahun terakhir. Tujuannya sebagai syarat administrasi dan pengecekan riwayat transaksi Anda. Keuntungan menabung di bank. Klasifikasi investasi pada efek tertentu. Apakah yang dimaksud dengan investasi pada efek tertentu? Menurut IAI 2009-43 dalam SAK ETAP, efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit pemetaan, kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek. Syarat yang harus dipenuhi untuk dikategorikan sebagai investasi pada efek tertentu menurut SAK ETAP: aman, likuid, dan menghasilkan. 3 cara untuk menyajikan investasi pada efek tertentu pada neraca. 1. Dimiliki hingga jatuh tempo. 2. Diperdagangkan trading. 3. Tersedia untuk dijual available for sale.